Selamat datang di Mimpi Bermakna, tempat kita melakukan perjalanan kembali melintasi waktu geologis untuk menyaksikan kreasi evolusioner yang paling liar. Jika Anda siap untuk memulai perjalanan ini, silakan suka dan berlangganan. Saya ingin tahu, dari era mana Anda menonton ini? Untuk babak pertama, kita harus kembali ke tempat kehidupan serangga mulai benar-benar menguji batas pertahanan diri. Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi rawa-rawa kuno, mungkin sekitar 100 juta tahun yang lalu, di mana udara lembab terasa berat dan bau pembusukan organik bercampur dengan getah yang manis. Anda merasakan ancaman di mana-mana, di lingkungan yang dipenuhi predator serangga raksasa, amfibi licik, dan laba-laba pemburu. Bertahan hidup adalah seni yang berbahaya. Anda menyaksikan bentuk leluhur kumbang tanah, anggota keluarga Carabidae, yang menjadi subjek eksperimen brutal alam. Kumbang kecil ini memiliki pertahanan kimiawi yang sederhana, kelenjar primitif yang mengeluarkan iritan kimiawi, asam minor yang mungkin membuat predator berukuran sedang sedikit mual, tetapi jarang mematikan. Mekanisme pertahanan ini, meskipun mentah, memberikan keuntungan kecil, memungkinkannya bertahan lebih lama daripada mereka yang mengandalkan armor semata. Namun, tekanan seleksi tidak pernah diam. Ketika para pemburu menjadi lebih cepat dan lebih tahan banting terhadap rasa tidak enak, kumbang leluhur harus beradaptasi atau musnah. Anda melihat bagaimana sistem penyimpanan kimiawi mulai terspesialisasi. Alih-alih mencampur semua bahan dalam satu kelenjar, evolusi mulai memisahkan bahan-bahan yang mudah meledak menjadi kompartemen terpisah. Hidrokuinon dan hidrogen peroksida, prekursor senjata termal masa depan, disimpan dalam tangki biologis yang semakin terisolasi di ujung perut. Proses ini sangat lambat dan penuh kegagalan evolusioner. Anda menyaksikan ribuan garis keturunan musnah karena satu kesalahan kecil, kebocoran prematur, reaksi internal yang tidak terkontrol, atau pembakaran yang terjadi terlalu dekat dengan organ vital kumbang itu sendiri. Seleksi alam sangat kejam, menghilangkan setiap kumbang yang gagal menguasai perpaduan kimiawi ini. Yang bertahan adalah mereka yang mengembangkan presisi penyimpanan yang menakjubkan. Kemudian, datanglah lompatan evolusioner yang mengubah segalanya. Anda menyaksikan pengembangan bilik reaksi yang terisolasi, sebuah ruang tekanan khusus di mana cairan kimiawi, yang disimpan secara terpisah, dapat disuntikkan atas perintah. Ketika predator mendekat, mungkin seekor katak raksasa yang lidahnya bergerak lambat, kumbang ini melakukan aksi yang paling berani. Ia memompa prekursor ke bilik, dan di sana, ia bertemu dengan ledakan enzim katalis, seperti katalase dan peroksidase. Enzim ini bukanlah bahan bakar, mereka adalah pemicu. Mereka memicu reaksi eksotermik yang sangat cepat, sebuah ledakan kimiawi yang instan dan intens, memanaskan cairan hingga hampir 100 derajat Celcius. Anda tidak mendengar ledakan, melainkan desisan tajam yang mematikan, diikuti oleh semprotan kabut uap yang diarahkan dengan presisi laser ke hidung, mata, atau mulut penyerang. Ini bukan lagi iritan pasif. Ini adalah senjata termal eksplosif yang secara harfiah mendorong musuh menjauh dengan kekuatan panas dan dorongan jet. Anda melihat bahwa kumbang pengebom modern, Brachyurus, yang berhasil melewati jalur evolusioner yang mustahil ini, tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Mereka membawa di dalam diri mereka gudang senjata kimiawi yang disempurnakan selama jutaan tahun tekanan seleksi tanpa henti. Anda menyadari, sambil menyaksikan kumbang ini melarikan diri dari predator yang kesakitan dan kebingungan, bahwa evolusi tidak harus menciptakan organisme terbesar atau tercepat. Kadang-kadang, mekanisme pertahanan yang paling efektif adalah yang paling kompleks, yang membutuhkan kimia yang sempurna dan kontrol biologis yang luar biasa. Anda berdiri di kedalaman hutan Permian, sekitar 250 juta tahun yang lalu. Matahari berjuang menembus kanopi pakis raksasa dan konifer awal. Udara tebal dan hangat, dipenuhi dengan suara serangga yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar darinya adalah pemburu yang tak kenal ampun. Di tanah berlumpur, Anda menyaksikan perburuan yang tak pernah berakhir. Anda mengamati nenek moyang kumbang tanah, makhluk kecil dan gelap, berjuang untuk tetap tersembunyi. Pertahanan awalnya bersifat reaktif, bukan proaktif. Ketika ia diserang, mungkin oleh laba-laba proto raksasa, Anda melihatnya mengeluarkan cairan menjijikkan dari kelenjar sederhana yang tersebar di kutikula.
Ini adalah tahap evolusi yang paling mendasar, ekskresi sederhana yang menghasilkan rasa yang sangat tidak enak, seperti asam format. Ini mungkin tidak mematikan, tetapi cukup untuk membuat sebagian predator menjentikkan kepala mereka sejenak, memberikan waktu yang sangat dibutuhkan bagi kumbang untuk lari. Namun, tekanan predator sangatlah brutal. Hewan-hewan purba itu cepat belajar, dan hanya iritan minor saja tidak lagi cukup. Kumbang yang bertahan adalah mereka yang mengembangkan sistem kelenjar yang lebih dalam dan terspesialisasi. Anda menyaksikan modifikasi anatomis yang halus. Kelenjar yang tadinya berfungsi sebagai saluran pembuangan sampah, kini mulai beralih fungsi menjadi tangki penyimpanan. Inilah momen genting evolusi, bagaimana meningkatkan kekuatan senjata tanpa membunuh pemiliknya. Di dalam kumbang ini, Anda melihat dua zat berbahaya, hidrogen peroksida, yang merupakan oksidan kuat, dan hidrokuinon, senyawa organik reaktif, mulai diproduksi dan disimpan secara terpisah. Mereka ibarat bahan bakar roket yang terpisah, menunggu untuk dinyalakan. Bayangkan risiko internal yang terlibat. Anda menyaksikan ribuan generasi yang gagal. Garis keturunan yang musnah karena cacat bawaan di mana dinding pembatas penyimpanan terlalu tipis, atau katup yang mengendur secara tidak sengaja. Reaksi internal yang tidak terkontrol akan merobek tubuh kumbang, mengubahnya menjadi bom bunuh diri yang tidak efisien. Setiap kegagalan evolusioner ini adalah bukti betapa sulitnya perjalanan menuju penguasaan kimia internal. Alam menyaring dengan kekejaman yang luar biasa, hanya menyisakan kumbang dengan presisi arsitektur seluler yang sempurna. Lompatan terbesar terjadi ketika kontrol disempurnakan. Anda menyaksikan pembentukan bilik reaksi yang terisolasi, sebuah ruang yang terlindungi di perut, hanya terhubung melalui otot-otot pendorong yang kuat. Bilik ini dipenuhi dengan katalis biologis, enzim super cepat. Saat seekor kalajengking mengintai dan menyerang, Anda melihat kumbang itu mengontraksikan tubuhnya. Cairan prekursor diinjeksikan secara paksa ke dalam bilik reaksi, di mana mereka langsung bertemu dengan enzim. Ini bukanlah proses yang lambat. Ini adalah reaksi eksotermik eksplosif yang instan, memanaskan cairan hingga titik didih secara tiba-tiba. Uap yang dihasilkan tidak hanya panas tetapi juga dilepaskan dengan tekanan jet, diarahkan melalui nozzle yang dapat digerakkan di ujung perut. Anda tidak lagi melihat cairan kulit yang menjijikkan. Anda menyaksikan semburan uap mendidih dan korosif yang membuat kalajengking itu tersentak mundur, menderita luka bakar kimiawi. Ini adalah ledakan terkontrol pertama. Melihat spesies Brachynos modern, kumbang pengebom sejati, Anda memahami keajaiban presisi biologis. Mereka dapat menembakkan semburan panas eksplosif berulang kali, mengarahkan setiap tembakan dengan akurasi yang luar biasa, tanpa pernah membahayakan organ internal mereka sendiri. Perjalanan dari sekadar bau busuk di permian menjadi senjata termal presisi ini mengajarkan satu hal, kelangsungan hidup seringkali terletak pada kemampuan Anda untuk mengendalikan kimia paling dasar di dalam diri Anda. Itulah yang membuat mereka menjadi ahli alkimia yang menakjubkan dalam sejarah kehidupan. Kita bergerak melintasi waktu, melewati malapetaka. Anda tidak hanya menyaksikan perubahan lingkungan, tetapi kehancuran permian, kematian besar, di mana 90% spesies laut dan 70% spesies darat musnah. Bayangkan Anda berdiri di tengah-tengah trauma ekologis. Dunia terasa seperti baru saja dicuci bersih. Lanskapnya didominasi oleh batuan vulkanik dan atmosfer yang beracun. Kumbang tanah leluhur, yang sekarang kita kenal sebagai anggota superfamili Charaboid, entah bagaimana berhasil bertahan hidup, memanfaatkan tempat berlindung di celah-celah tanah dan di bawah puing-puing hutan yang tumbang. Di masa yang dipenuhi kehampaan spesies ini, terjadi perlombaan untuk mengisi relung ekologi yang kosong. Tekanan untuk tidak dimakan tetap intens. Bahkan ketika predator berkurang, karena mereka yang tersisa adalah spesialis bertahan hidup yang kejam. Anda mengamati kumbang ini saat mereka menjelajahi lingkungan trias yang baru dan berbahaya. Mekanisme pertahanan mereka yang primitif, mengeluarkan cairan iritan sederhana, kini menjadi aset yang menentukan. Di tengah kelangsungan hidup yang brutal, setiap keuntungan kecil diperhitungkan. Sifat menjijikkan dari cairan ekskresi mereka yang berbasis asam, meskipun lemah, sangat penting untuk mencegah pemangsa baru, seperti kadal awal atau mamalia proto,
yang masih mencoba mencari tahu apa yang enak untuk dimakan. Saat evolusi berjalan, Anda melihat bagaimana kebutuhan untuk menyimpan volume iritan yang lebih besar menghasilkan spesialisasi struktur kelenjar. Kelenjar yang tadinya merupakan kantong sederhana mulai berlipat dan memanjang, menciptakan kapasitas penyimpanan yang lebih besar di dalam perut kumbang. Ini adalah fase penting, transisi dari hanya sekadar menghasilkan zat iritan menjadi benar-benar menyimpan bahan kimia prekursor. Anda menyaksikan tantangan mendasar yang harus dipecahkan alam, bagaimana menyimpan bahan yang mudah mengoksidasi dan reaktif, seperti hidrogen peroksida, tanpa merusak jaringan internal. Jawabannya adalah pemisahan. Membran seluler menjadi benteng, dan saluran terpisah berkembang untuk menangani hidrokuinon di satu sisi dan peroksida di sisi lain. Garis keturunan yang tidak sengaja menyebabkan pencampuran internal karena sel yang tidak stabil atau katup yang lemah, secara harfiah, terbakar. Anda menyaksikan kegagalan evolusioner yang dramatis di mana tubuh kumbang menjadi korban reaksi kimia internalnya sendiri, menghasilkan serangga yang tidak pernah mencapai usia reproduksi. Hanya melalui penyaringan yang ketat selama jutaan tahun, didorong oleh predator yang tak henti-hentinya, barulah sistem penyimpanan yang andal, yang tahan terhadap prekursor korosif, berkembang. Inti dari keajaiban kimiawi ini adalah penciptaan bilik reaksi yang terisolasi. Ini adalah puncak arsitektur mikrobiologis. Anda melihat bagaimana ruang kecil ini menjadi pabrik bom mini. Dindingnya dilapisi kitin yang sangat resisten. Ketika kumbang diserang, Anda dapat membayangkan transfer material yang cepat. Dua bahan kimia yang tidak berbahaya bertemu dengan enzim katalis yang ditempatkan dengan sempurna. Reaksi meledak. Tekanan yang dihasilkan tidak hanya menyemburkan cairan panas, tetapi juga membersihkan saluran, membuat sistem ini siap untuk tembakan berikutnya. Anda menyaksikan evolusi kumbang pengebom modern, Brachyunus, seorang ahli kimia mikroskopis. Mereka dapat menembakkan semburan mendesis, berdenyut, dan diarahkan, suatu keajaiban kontrol motorik dan kimiawi. Kemampuan untuk mengontrol pelepasan energi panas secara tepat inilah yang memungkinkan mereka mendominasi relung-relung ekologi yang sulit, jauh melampaui kemampuan pertahanan iritan sederhana dari leluhur Permian mereka. Sungguh menakjubkan untuk direnungkan. Dari menghadapi kepunahan massal hingga menguasai kimia, ini adalah bukti bahwa di tengah kehancuran, evolusi selalu menemukan cara yang paling kreatif untuk menciptakan senjata bertahan hidup yang paling efektif. Kita sekarang berada di era Jurassik awal, saat ketika dinosaurus kecil mulai mendominasi, dan hutan paku-pakuan menjadi rumah bagi serangga. Anda bergerak mendekati tanah, di mana pertarungan untuk bertahan hidup terjadi dalam skala mikroskopis. Anda fokus pada kumbang tanah leluhur, sebuah organisme yang menghadapi masalah kebersihan yang unik, kelenjar pigidial. Kelenjar pigidial ini, yang terletak di ujung perut, pada awalnya bukan merupakan senjata. Fungsinya lebih bersifat sanitasi atau mungkin penanda wilayah, mengeluarkan campuran sederhana dari asam dan senyawa berbau. Bayangkan seperti zat pembersih, yang menjaga tubuh dari jamur dan bakteri di lingkungan Jurassik yang lembab. Namun, Anda menyaksikan bagaimana tekanan predasi yang tak henti-hentinya mengubah fungsi ini. Ketika seekor kalajengking atau kadal mencoba memakan kumbang ini, mereka akan secara tidak sengaja mengenai semburan cairan asam yang menjijikkan dari kelenjar pigidial. Itu adalah efek samping yang tiba-tiba menjadi keuntungan. Rasa yang buruk, sedikit iritasi, memberikan keuntungan selektif kecil. Inilah prinsip daur ulang evolusioner yang bekerja. Sesuatu yang awalnya untuk menjaga kebersihan kini diubah menjadi pertahanan primitif. Anda melihat spesialisasi kelenjar pigidial dimulai. Daripada hanya mengeluarkan sisa metabolisme yang berbau, kelenjar itu mulai secara aktif memproduksi dan mengkonsentrasikan iritan yang lebih kuat, seperti aldehida dan hidrokuinon. Saat kapasitas penyimpanan meningkat, risiko juga meningkat. Kumbang tidak hanya membawa zat pembersih, mereka membawa potensi racun. Anda melihat garis keturunan yang gagal. Kegagalan-kegagalan evolusioner ini menunjukkan dinding kelenjar yang terlalu keropos atau katup yang terlalu lemah, menyebabkan bahan kimia bocor ke rongga perut, merusak diri sendiri. Seleksi alam menuntut ketahanan material biologis yang luar biasa, memilih hanya mereka yang memiliki sel-sel yang mampu menahan zat prekursor yang sangat reaktif ini.
Kebutuhan untuk daya tembak yang lebih besar mendorong inovasi struktural. Anda menyaksikan pembentukan kompartemen penyimpanan ganda di dalam kelenjar pigidial. Di satu sisi, hidrokuinon yang akan menjadi bahan bakar, di sisi lain, hidrogen peroksida, agen pengoksidasi. Titik baliknya datang dengan pengembangan bilik reaksi yang terpisah, dilindungi dengan kuat, dan dilengkapi dengan musuh bebuyutan dari stabilitas kimia, enzim katalis. Enzim ini, seperti katalase dan peroksidase, adalah pemicu kecepatan tinggi. Mereka memungkinkan kumbang untuk menembakkan senjata yang stabil, terkontrol, dan tidak meledak di dalam tubuh mereka sendiri, hanya meledak pada saat kontak, atau, lebih tepatnya, hanya setelah zat itu diinjeksikan ke bilik reaksi. Anda melihat bahwa ledakan kimiawi yang terkontrol menghasilkan kuyonon, senyawa yang sangat mengiritasi, dan pelepasan energi panas yang ekstrim. Ini adalah semprotan yang mendidih, diarahkan dengan cerdik ke mata atau mulut predator. Kumbang pengebom modern, Brachinus, adalah mahakarya dari spesialisasi ini. Kelenjar pigidial mereka telah berubah dari saluran pembuangan sederhana menjadi sistem artileri termal yang modular. Mereka dapat secara independen mengontrol dorongan dan arah ledakan mereka. Anda menyadari bahwa evolusi jarang menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Sebaliknya, ia mengambil fungsi lama, seperti menjaga kebersihan, dan merekayasanya ulang di bawah tekanan survival yang ekstrim. Ini adalah kisah tentang bagaimana sampah sanitasi menjadi persenjataan termokimia yang paling canggih di dunia serangga. Kita mempercepat laju ke tengah-tengah Jurassik, era para raksasa. Namun, di bawah bayangan kaki-kaki dinosaurus yang besar, terjadi perlombaan senjata yang tak kalah dramatis. Anda berada di lantai hutan, di mana lingkungan menjadi semakin berbahaya dengan munculnya predator reptil awal, cepat, gesit, dan sangat lapar. Disinilah Anda menemukan leluhur kumbang pengebom. Bukan lagi kumbang yang hanya mengandalkan armor atau kamuflase. Mereka adalah anggota Carabide yang mulai mengkhususkan diri dalam kimia, didorong oleh tekanan seleksi yang intens dari mulut-mulut tajam di sekeliling mereka. Iritan kimiawi sederhana yang mereka keluarkan sebelumnya, kini tidak lagi cukup untuk mengusir predator reptil yang semakin kebal atau terbiasa dengan rasa tidak enak. Anda menyaksikan evolusi merespons dengan peningkatan radikal dalam kompleksitas. Langkah pertama adalah spesialisasi organ penyimpanan. Bayangkan sel-sel yang harus berubah menjadi tangki bertekanan, mampu menahan senyawa kimia yang sangat reaktif. Hidrokuinon dan hidrogen peroksida, dua komponen kunci, harus diisolasi secara sempurna, seperti dua bilah pedang yang tidak boleh menyentuh kecuali pada momen serangan. Gagalnya pemisahan berarti kegagalan eksistensi. Anda menyaksikan bagaimana kegagalan evolusioner disaring dengan cepat dan brutal. Garis keturunan yang mengembangkan dinding sel yang terlalu tipis atau mekanisme katup yang bocor akan memicu reaksi yang tidak terkontrol di dalam tubuh, mengubah kumbang menjadi korban dari senjatanya sendiri. Setiap kumbang yang Anda lihat selamat adalah pemenang dari lotre genetik yang sangat menuntut, sebuah bukti akan desain seluler yang unggul. Peningkatan tekanan dari predator yang lebih besar dan cepat, seperti kadal penjelajah awal, menuntut respons yang lebih dari sekadar rasa yang buruk. Dibutuhkan kekuatan. Inilah momen terpenting, pengembangan bilik reaksi yang terisolasi. Ini bukan hanya kantong penyimpanan, ini adalah ruang ledakan bertekanan, dibangun dengan kitin yang tebal dan diperkuat. Anda melihat detail morfologi yang halus, bilik ini dilengkapi dengan mekanisme injeksi otot yang canggih. Ketika seekor reptil mencoba menyerang, Anda menyaksikan drama kimiawi terjadi dalam milidetik. Kumbang itu memompa hidrokuinon dan hidrogen peroksida ke dalam bilik. Di sana, mereka bertemu dengan senjata rahasia evolusi, enzim katalase dan peroksidase yang disimpan di dinding bilik. Enzim ini adalah katalis, mempercepat reaksi ribuan kali lipat, mengubah campuran yang stabil menjadi ledakan energi termal dan gas. Anda mendengar suara mendesis tajam, semburan uap air mendidih dan kuyonon kaustik, dikeluarkan pada suhu mendekati 100 derajat C. Ini adalah jet uap yang diarahkan dengan presisi, mampu membuat predator tersentak kaget dan kesakitan. Kumbang pengebom, anggota genus Brachinus, berhasil menguasai seni termokimia. Senjata mereka bukan hanya panas, itu adalah kontrol waktu yang sempurna.
Mereka dapat menembakkan semburan berulang-ulang, masing-masing adalah ledakan kecil yang terisolasi, tanpa kerusakan internal. Anda menyaksikan adaptasi yang rumit ini, dan menyadari bahwa di balik cangkang kecil ini terdapat pabrik kimia yang sangat canggih. Evolusi tidak hanya memberikan pertahanan, tetapi juga rekayasa balistik yang memerlukan ketepatan yang tak tertandingi untuk bertahan hidup di tengah perlombaan senjata Jurassik. Kekuatan biologis sejati terletak pada presisi atomik. Anda berada di hutan Mesozoikum, di mana udara lembab terasa berat dan bau tanah basah berlimpah. Kita kembali ke titik di mana pertahanan kimiawi menjadi serius, penggabungan kuinon yang menjengkelkan ke dalam sekresi pertahanan kumbang. Anda menyaksikan kumbang tanah leluhur, yang sekarang berjuang untuk bertahan hidup melawan predator yang lebih cerdas dan lebih tahan banting daripada di periode sebelumnya. Pertahanan pertama mereka hanyalah asam format sederhana, cairan yang membuat predator ragu-ragu. Tetapi evolusi menuntut lebih dari sekadar keraguan, ia menuntut pengusiran yang tegas. Perubahan besar terjadi ketika kumbang ini mulai menyerap dan memodifikasi senyawa organik yang disebut hidrokuinon. Dalam dosis kecil, hidrokuinon mudah ditemukan dalam metabolisme serangga, tetapi mengubahnya menjadi senjata pertahanan memerlukan spesialisasi mendalam. Anda melihat bagaimana kelenjar pigidial yang tadinya sederhana, hanya mengeluarkan air berbau, mulai memfokuskan energi mereka untuk menghasilkan, mengkonsentrasikan, dan menyimpan hidrokuinon dalam jumlah yang signifikan. Hidrokuinon, saat bersentuhan dengan udara dan zat pengoksidasi, dapat berubah menjadi kuinon, senyawa yang menyebabkan iritasi parah, pewarnaan, dan rasa yang sangat pahit. Inilah senjata kimia awal mereka. Anda dapat merasakan perbedaan evolusioner, ini bukan lagi cairan yang tidak enak, ini adalah senyawa kaustik. Namun, menguasai hidrokuinon membutuhkan penguasaan hidrogen peroksida. Anda menyaksikan proses evolusi mencoba dan gagal lagi. Kedua senyawa ini, bila dicampur, bereaksi keras. Evolusi harus mengembangkan infrastruktur biologis yang sempurna untuk memisahkan keduanya. Sel-sel sekretori menjadi sangat terspesialisasi, menghasilkan membran tebal dan struktur internal yang dirancang untuk mencegah kontak yang tidak disengaja. Setiap kumbang yang berhasil menghindari pembakaran internal adalah sebuah keajaiban rekayasa seluler. Garis keturunan yang tidak mampu memelihara integritas struktural dieliminasi. Kecelakaan kimia internal adalah akhir yang cepat dan mematikan. Peningkatan tekanan predasi membuat reaksi kimia harus lebih cepat dan lebih kuat. Disinilah kebutuhan akan katalis muncul. Anda menyaksikan evolusi kelenjar menghasilkan kompartemen ketiga, bilik reaksi. Ini adalah ruang yang berbeda, dilapisi dengan enzim katalase dan peroksidase yang padat. Perbedaan antara leluhur dan kumbang pengebom modern adalah sistem pengiriman. Ketika bahaya mengancam, Anda melihat otot-otot pendorong berkontraksi, menyuntikkan prekursor kimia ke dalam bilik yang kaya enzim. Kontak instan memicu reaksi yang mendadak dan eksplosif. Hidrokuinon diubah menjadi kuinon yang menjengkelkan, sementara hidrogen peroksida berdisosiasi, menghasilkan oksigen, air, dan panas yang sangat besar. Semburan uap mendesis yang keluar dari nozel kumbang, sebuah jet termal yang diarahkan ke penyerang, adalah hasil dari jutaan tahun penyempurnaan kimiawi. Ini adalah pertahanan yang tidak hanya menyebabkan rasa sakit, tetapi juga mengejutkan dan mendeformasi predator yang mencoba memakannya. Pada akhirnya, Anda melihat kesuksesan spesies Brachyurus. Mereka telah mengubah molekul metabolik dasar menjadi peluru panas yang tepat. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam perlombaan senjata evolusioner, bukan hanya ukuran senjata yang penting, tetapi juga kontrol yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang kimia di baliknya. Mereka adalah insinyur kimia alami, yang menunjukkan bahwa kadang-kadang, menguasai zat beracun di dalam tubuh adalah kunci untuk bertahan hidup. Anda memasuki masa Kretaseus, era di mana persaingan sumber daya mencapai puncaknya. Tanah dipenuhi oleh spesies yang berevolusi dengan cepat, dan bagi kumbang tanah leluhur, bertahan hidup bukan hanya tentang menghindari dimakan, tetapi juga tentang mengelola biaya energi yang sangat besar untuk membuat senjata kimia. Bayangkan Anda mengamati kumbang ini saat mereka mencari makan. Setiap gram hidrokuinon dan hidrogen peroksida yang mereka hasilkan memerlukan biaya metabolisme yang tinggi.
Energi yang digunakan untuk memproduksi racun ini adalah energi yang tidak digunakan untuk reproduksi atau pertumbuhan. Ini adalah slow burn, pembakaran lambat dari energi internal yang dapat menjadi kelemahan mematikan jika sumber daya makanan langka. Tekanan seleksi sekarang menjadi dua arah, Anda harus memiliki senjata yang mematikan, tetapi senjata itu harus efisien untuk diproduksi. Anda menyaksikan evolusi kelenjar pigidial yang semakin terspesialisasi, bukan hanya dalam pemisahan bahan kimia, tetapi juga dalam sintesis. Kelenjar ini menjadi pabrik kimia yang sangat efisien. Mereka yang mampu menghasilkan konsentrasi toksin yang tinggi dengan masukan energi minimal, merekalah yang bertahan. Ini mendorong spesialisasi kompartemen penyimpanan. Anda melihat bagaimana dinding sel menjadi lebih dari sekadar pembatas fisik, mereka menjadi membran aktif yang secara selektif memompa dan mengkonsentrasikan prekursor. Di bawah tekanan ini, kegagalan evolusioner yang melibatkan reaksi internal yang tidak terkontrol terasa 2 kali lipat menyakitkan. Kumbang yang tubuhnya meledak bukan hanya kehilangan kesempatan untuk bereproduksi, tetapi juga menyia-nyiakan energi yang berharga. Hanya mereka dengan arsitektur biologis yang paling presisi, mereka yang mampu menyimpan bahan kimia yang mudah menguap dengan stabilitas sempurna, yang mampu melewati penyaringan Cretaceous. Lompatan terbesar dalam efisiensi adalah pengembangan sistem katalis yang sangat cepat. Anda menyaksikan bilik reaksi yang semakin kecil dan semakin efisien. Katalase dan peroksidase yang melapisi dinding bilik ini adalah inovasi utama. Mereka memungkinkan reaksi ledakan terjadi hanya dengan sedikit bahan kimia, karena pemicunya sangat cepat. Reaksi ledakan ini tidak hanya untuk menakut-nakuti, itu adalah reaksi yang paling ekonomis. Dengan menggunakan enzim untuk mempercepat reaksi, kumbang dapat memastikan bahwa semua energi kimia yang disimpan dilepaskan secara instan dalam semburan panas eksplosif. Ini berarti mereka tidak perlu menyemprotkan volume cairan yang besar. Sedikit bahan kimia, pelepasan energi maksimum. Anda menyaksikan bentuk modern Brachynos yang menggunakan kontrol ini dengan sempurna. Mereka dapat menembakkan serangkaian denyutan cepat, semburan tembakan cepat yang ekonomis dan tepat. Dalam lingkungan yang kompetitif, kontrol yang tepat atas tembakan ini, kemampuan untuk membidik dan menembak ulang tanpa membuang-buang amunisi, adalah penentu kelangsungan hidup. Efisiensi metabolisme ini membuktikan bahwa evolusi tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang penghematan energi. Kumbang pengebom adalah insinyur kimia yang menguasai seni menembakkan peluru yang mahal dengan biaya yang serendah mungkin, sebuah pelajaran universal tentang bertahan hidup di tengah kelangkaan sumber daya. Kita menukik kembali ke tingkat seluler, ke dalam tubuh kumbang tanah purba sekitar 150 juta tahun yang lalu. Untuk menciptakan senjata yang kuat, mereka membutuhkan solusi penyimpanan yang sempurna, solusi penyimpanan yang berevolusi menjadi vakuola khusus. Awalnya, seperti yang Anda lihat, kumbang-kumbang leluhur hanya mengeluarkan iritan sederhana. Namun, untuk menghasilkan racun kuyonon yang sangat efektif, mereka harus menyimpan prekursor kimiawi berbahaya, hidrokuinon dan hidrogen peroksida, dalam konsentrasi tinggi. Ini adalah tantangan rekayasa penyimpanan yang dihadapi evolusi. Anda melihat bagaimana sel-sel kelenjar pigidial mengalami transformasi dramatis. Di dalam setiap sel, struktur seperti kantung, vakuola, mulai tumbuh dan terspesialisasi. Vakuola ini bukan sekadar wadah, mereka adalah tangki penyimpanan yang aktif. Membran vakuola berkembang menjadi sangat impermeabel dan tahan terhadap zat kimia di dalamnya, mencegah kebocoran yang dapat menyebabkan kerusakan selular. Yang lebih menakjubkan, vakuola berevolusi untuk mengakomodasi pemisahan total. Satu set vakuola mengkhususkan diri dalam penyimpanan hidrokuinon, sebagai glikosida yang lebih stabil, sementara vakuola terpisah menyimpan konsentrasi tinggi hidrogen peroksida. Anda menyaksikan evolusi menghasilkan arsitektur seluler yang terbagi dua, sebuah gudang senjata kimia di dalam diri mereka sendiri. Kegagalan di tingkat ini sangat fatal. Kumbang yang menghasilkan vakuola yang lemah atau membran yang mudah pecah mengalami reaksi internal. Bayangkan efeknya, peroksida bereaksi dengan senyawa organik di dalam sel, melepaskan radikal bebas, dan pada dasarnya memasak jaringan kumbang dari dalam. Evolusi dengan cepat menghilangkan garis keturunan yang gagal dalam isolasi kimia.
Vakum yang terspesialisasi ini menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Dengan mampu mengkonsentrasikan prekursor, kumbang tidak perlu terus-menerus mensintesis bahan kimia. Mereka dapat mengumpulkan persediaan selama masa kelimpahan, mengubah energi metabolik menjadi amunisi yang tersimpan, siap untuk dilepaskan. Perjalanan dari penyimpanan yang stabil ke pelepasan yang eksplosif membutuhkan bilik reaksi yang dirancang dengan sempurna. Anda menyaksikan pengembangan ruang yang menghubungkan vakuola-vakuola ini melalui saluran yang dikontrol otot. Bilik reaksi ini adalah titik nol peledakan. Ketika predator, mungkin seekor kadal purba, mendekat, Anda melihat kumbang mengontraksikan otot-otot di sekitar vakuola. Prekursor ditembakkan ke bilik, tempat mereka bertemu dengan enzim pemicu, katalase dan peroksidase, yang tersimpan di dinding bilik. Reaksi eksotermik yang eksplosif ini mengubah cairan yang disimpan dengan dingin menjadi semburan uap mendidih yang diarahkan. Vakuola berhasil menyimpan bahan yang mudah menguap dengan aman, dan bilik reaksi berhasil melepaskannya dengan kekuatan maksimal. Kumbang pengebom modern, Brachinus, adalah ahli rekayasa vakuola. Kemampuan mereka untuk menyimpan bahan kimia reaktif dalam konsentrasi tinggi, dengan aman dan efisien, memungkinkan mereka menjadi ahli strategi kimia yang fleksibel, selalu siap dengan amunisi. Evolusi telah menunjukkan kepada kita bahwa penyimpanan yang aman adalah setengah dari pertempuran. Anda berada di dasar hutan Cretaceous, di bawah lapisan serasah yang lembab dan hangat. Jika predator besar seperti kadal menuntut daya tembak, maka predator kecil yang terkoordinasi, semut dan tawon kolonial, menuntut kecepatan dan akurasi. Ini adalah matriks ancaman Mesozoikum. Anda menyaksikan kumbang leluhur yang harus menghadapi serangan terkoordinasi dari semut Hymenoptera yang masif. 1000 gigitan kecil lebih mematikan daripada 1 gigitan besar. Iritan kimiawi sederhana yang mereka keluarkan sebelumnya, berupa asam yang hanya menjijikkan, kini tidak mampu menghentikan gelombang semut yang merayap di atas karapas. Tekanan evolusioner tiba-tiba berubah. Pertahanan tidak lagi hanya tentang menolak, tetapi tentang membersihkan dan memukul mundur area. Kumbang yang selamat adalah mereka yang dapat menyemprotkan iritan ke area yang luas atau, yang lebih baik, menyemburkan tembakan yang sangat mengejutkan yang memecah formasi serangan. Disinilah Anda menyaksikan penyempurnaan penyimpanan kimia internal. Untuk mengatasi serangan berulang, kumbang harus menyimpan volume prekursor yang lebih besar dan membuatnya lebih stabil. Vakuola penyimpanan di kelenjar pigidial menjadi lebih kuat, mampu menahan konsentrasi hidrokuinon dan hidrogen peroksida yang lebih tinggi. Setiap kebocoran atau kerusakan pada dinding sel akan berarti kehancuran diri dalam menghadapi bahan kimia yang sangat terkonsentrasi ini. Anda mengamati dengan seksama bagaimana kegagalan evolusioner disaring. Kumbang yang tidak mampu mempertahankan integritas kimia internalnya, yang reaksinya terlalu lambat atau terlalu tidak terarah, dengan cepat dimangsa oleh semut yang gesit. Hanya mereka yang memiliki sistem kelenjar yang sangat terisolasi yang dapat maju. Inovasi utama datang dengan penguasaan bilik reaksi. Untuk mengusir semut yang menyerang, kumbang membutuhkan reaksi yang tidak hanya cepat, tetapi menghasilkan tekanan gas yang tinggi. Anda melihat peningkatan kepadatan enzim katalis, katalase dan peroksidase, di dinding bilik. Ketika kawanan semut menyerbu kaki atau antena kumbang, Anda menyaksikan kumbang itu mengontraksikan otot-otot di sekitar vakuola. Suntikan prekursor ke bilik yang dipenuhi katalis memicu ledakan instan. Anda mendengar suara mendesis, tetapi yang lebih penting, Anda melihat efeknya, semburan uap mendidih yang diarahkan dengan jet yang kuat, melontarkan dan membakar puluhan semut sekaligus. Ini adalah pertahanan area yang efisien. Peran bilik reaksi yang terisolasi menjadi jelas. Bilik itu berfungsi sebagai ruang bakar di mana panas eksplosif diarahkan keluar, mencegah kerusakan pada tubuh kumbang. Mereka juga memungkinkan kumbang untuk menembakkan semburan yang berdenyut dan berulang-ulang, seperti senapan mesin biologis, menargetkan setiap gelombang penyerang. Anda melihat spesies Brachinus modern yang memiliki nozzle yang dapat digerakkan, memungkinkannya mengarahkan jet panas kemana saja dalam sudut 270 derajat. Kemampuan ini sangat penting untuk melawan serangan Hymenoptera yang terkoordinasi. Akhirnya,
Anda menyadari bahwa kumbang pengebom adalah respons evolusi terhadap ancaman yang paling terorganisir. Mereka berhasil mengubah pertahanan kimia pasif menjadi balistik aktif. Di tengah persaingan Mesozoikum yang sengit, kelangsungan hidup datang dari kemampuan untuk menembakkan senjata termal yang terkontrol dan presisi, membuktikan bahwa bahkan serangga terkecil pun dapat memenangkan perlombaan senjata. Anda menyaksikan salah satu perubahan anatomis paling cerdik dalam evolusi kumbang pengebom, pertahanan terarah. Kita kembali ke dunia di mana setiap milimeter posisi kelenjar dan setiap sudut aliran menentukan kelangsungan hidup. Pada kumbang tanah leluhur, bukaan kelenjar pigidial terletak secara acak, mengeluarkan cairan iritan kemana saja. Ini tidak efisien, membuang bahan kimia berharga. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan predator, terutama dari laba-laba dan amfibi yang menyerang dari belakang atau samping, evolusi membutuhkan akurasi. Anda melihat migrasi bertahap dari lubang kelenjar. Selama jutaan tahun, titik pelepasan bergerak menuju pusat posterior kumbang. Perubahan ini diatur oleh serangkaian mutasi kecil, yang masing-masing memberikan keuntungan kecil bagi kumbang untuk mengarahkan sekresi kimianya ke belakang. Yang lebih signifikan, Anda melihat perkembangan struktur pemandu yang terbuat dari kitin. Kitin adalah bahan yang sama yang membentuk karapas kumbang. Di sekitar bukaan kelenjar yang baru diposisikan, punggung-punggung kitin mulai tumbuh dan melengkung, membentuk semacam nozel jet primitif. Bayangkan kumbang diserang oleh seekor katak. Sebelumnya, cairan kimia hanya menetes. Sekarang, punggungan kitin memandu cairan iritan bertekanan, mengubahnya menjadi aliran yang terkonsentrasi dan diarahkan tepat ke wajah penyerang. Efeknya segera terlihat, kumbang yang mampu menembak mundur 2 kali lebih mungkin untuk melarikan diri dan bereproduksi. Seiring perkembangan kimia internal, transisi dari iritan sederhana menjadi prekursor hidrokuinon dan hidrogen peroksida, akurasi menjadi keharusan. Tembakan termal eksplosif tidak boleh mengenai kaki kumbang itu sendiri. Anda menyaksikan bagaimana bilik reaksi yang terisolasi dan nozel kitin berevolusi bersama, memastikan bahwa tekanan ledakan diarahkan sepenuhnya keluar. Kegagalan evolusioner seringkali terjadi ketika geometri nozel salah. Kumbang yang nozelnya menyebabkan semburan menyebar atau memantul ke belakang menjadi korban dari panas dan kuyonon kaustik mereka sendiri. Alam menyaring mereka yang ahli dalam balistik internal. Puncak evolusioner ini adalah nozel putar yang dimiliki oleh spesies Brachyurus modern. Anda menyaksikan bagaimana punggungan kitin tidak hanya menjadi pemandu, tetapi menjadi sendi artikulasi yang digerakkan oleh otot otomi kecil. Ini memungkinkan kumbang untuk mengarahkan semburan jet mendidihnya ke hampir semua arah di belakang tubuhnya, sudut hingga 270 derajat. Ini adalah pertahanan cerdas yang terarah. Ketika seekor laba-laba menyerang dari sisi kiri, kumbang dapat memutar nozelnya dan menembakkan jet uap yang tepat ke sumber ancaman. Anda menyadari bahwa evolusi senjata ini adalah hasil dari penyelarasan yang sempurna antara kimia yang eksplosif, penyimpanan yang aman, dan yang paling cerdik, rekayasa balistik pada tingkat mikro. Migrasi lubang kelenjar dan punggungan kitin mengubah kumbang dari korban pasif menjadi penembak jitu kimiawi, membuktikan bahwa penempatan anatomis yang tepat dapat menjadi kunci utama untuk menguasai lingkungan yang kejam. Anda berada di era kekejaman evolusi, sebuah periode panjang di mana ribuan garis keturunan kumbang musnah. Kita menyaksikan failure filter, penyaring kegagalan yang kejam, yang membersihkan spesies yang gagal menguasai kimia internal mereka. Ingatlah kumbang leluhur yang mengembangkan kemampuan untuk menyimpan prekursor kimiawi berbahaya, hidrokuinon dan hidrogen peroksida. Tujuan evolusi adalah memisahkan kedua senyawa ini secara sempurna dan hanya mencampurnya dalam kondisi yang terkontrol. Namun, setiap kesalahan desain kecil adalah bencana. Anda menyaksikan tragedi berulang, garis keturunan kumbang yang terancam punah oleh keracunan diri. Mungkin tekanan predator mendesak mereka untuk menyimpan konsentrasi bahan kimia yang lebih tinggi, tetapi dinding vakuola penyimpanan mereka terlalu tipis. Anda melihat kebocoran mikroskopis terjadi. Hidrogen peroksida, agen pengoksidasi yang kuat, merembes keluar, bertemu dengan jaringan lemak dan protein kumbang itu sendiri. Reaksi oksidasi yang tidak disengaja ini menghasilkan kerusakan seluler yang cepat,
mengubah organ vital menjadi bubur yang terbakar secara kimiawi. Kumbang yang seharusnya menjadi pejuang, tiba-tiba ambruk, dimakan dari dalam. Garis keturunan ini tidak pernah bertahan cukup lama untuk meninggalkan jejak fosil yang signifikan, mereka tersapu oleh penyaring kegagalan. Anda juga mengamati garis keturunan lain yang gagal karena kontrol waktu yang buruk. Mereka mengembangkan bilik reaksi, tetapi enzim katalisnya terlalu reaktif atau katup injeksi terlalu lambat. Reaksi kimia terjadi dengan lambat, panasnya menumpuk di dalam tubuh sebelum sempat dikeluarkan. Kumbang menjadi bom waktu yang menembakkan semburan yang tidak efektif dan justru membakar diri sendiri. Untuk bertahan, evolusi harus menciptakan dua hal, isolasi yang sempurna dan kecepatan yang luar biasa. Anda menyaksikan pengembangan bilik reaksi yang terisolasi sepenuhnya dengan lapisan kitin yang sangat tebal, mampu menahan tekanan dan panas yang luar biasa. Ini ibarat ruang bakar berlapis baja. Momen kemenangan datang dengan penguasaan sistem inhibitor, katalis. Enzim katalase dan peroksidase yang padat harus ditempatkan tepat di dinding bilik reaksi. Ketika prekursor disuntikkan oleh otot pendorong, kontak yang instan memastikan ledakan terjadi di luar tubuh, bukan di dalam. Anda menyadari bahwa setiap spesies kumbang pengebom Brachypus yang berhasil bertahan hidup saat ini adalah hasil dari jutaan tahun kegagalan evolusioner yang kejam. Mereka mewakili presisi biologis yang tidak dapat dinegosiasikan. Mereka adalah yang selamat, yang berhasil menyempurnakan arsitektur penyimpanan dan balistik mereka hingga pada tingkat yang tidak memungkinkan adanya kesalahan. Keselamatan mereka bukan hanya karena mereka memiliki senjata kimia, tetapi karena mereka satu-satunya yang berhasil mengendalikan bahan kimia paling destruktif di dunia tanpa menghancurkan diri mereka sendiri. Penyaring kegagalan mengajarkan kita bahwa adaptasi yang paling kompleks adalah yang paling mahal, dan kesalahan sekecil apapun akan segera dihukum oleh seleksi alam. Anda berada di tengah hutan purba, saat evolusi memutuskan formula kimia yang sempurna untuk senjata termal. Pertanyaannya bukan hanya apa yang mematikan, tetapi apa yang bisa disimpan dengan aman. Kita membahas stabilitas biokimia, seleksi yang memilih prekursor berenergi tinggi, tetapi bertoksisitas rendah, seperti hidrokuinon dan peroksida. Awalnya, kumbang leluhur bereksperimen dengan berbagai iritan. Namun, sebagian besar senyawa yang cukup efektif untuk pertahanan, seperti asam kuat, juga sangat merusak jaringan kumbang itu sendiri. Mereka membutuhkan senyawa yang stabil dan jinak selama penyimpanan, tetapi dapat meledak menjadi racun kaustik saat dibutuhkan. Anda menyaksikan evolusi mengarah pada pemilihan pasangan kimia yang sempurna, hidrokuinon dan hidrogen peroksida. Secara individual, kedua molekul ini relatif tidak berbahaya bagi sel-sel kumbang yang terlindungi dengan baik. Hidrokuinon disintesis dan disimpan dalam vakuola sebagai glikosida, bentuk stabil yang terikat gula, menjadikannya sepenuhnya jinak. Hidrogen peroksida, meskipun merupakan oksidan, juga dapat ditoleransi asalkan tidak bercampur dengan zat organik tertentu. Kejeniusan evolusi terletak pada bagaimana kedua molekul berenergi tinggi ini diisolasi dalam kompartemen penyimpanan yang terpisah. Anda mengamati dinding vakuola yang berevolusi menjadi membran yang sangat spesifik, mampu mempertahankan integritasnya dalam jangka waktu lama, menahan tekanan osmosis dan mencegah reaksi. Garis keturunan yang gagal menstabilkan prekursor mereka musnah. Bayangkan kumbang yang menyimpan prekursor yang sedikit tidak stabil. Mereka akan mengalami pembakaran lambat, internal, secara perlahan merusak organ mereka sendiri sebelum predator sempat menyentuh mereka. Tekanan seleksi menghasilkan tidak hanya stabilitas penyimpanan, tetapi juga mekanisme pelepasan yang eksplosif. Anda menyaksikan pengembangan bilik reaksi yang terisolasi dan padat enzim. Enzim katalase adalah kuncinya. Ia dapat memisahkan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen dengan kecepatan yang luar biasa, melepaskan panas dalam jumlah besar. Sementara itu, peroksidase memungkinkan oksidasi hidrokuinon menjadi kuionon kaustik, racun yang sebenarnya. Saat seekor kadal bersembunyi di rumput, Anda melihat kumbang mengaktifkan sistem pendorong otot. Prekursor yang stabil ditembakkan ke bilik, dan dalam sekejap mata, keduanya berubah menjadi uap mendidih dan racun yang teroksidasi.
Reaksinya sangat cepat sehingga sebagian besar energi panas digunakan untuk menghasilkan tekanan gas, bukan untuk memanaskan kumbang. Kumbang pengebom modern, Bracinus, adalah demonstrasi hidup dari stabilitas biokimia yang berhasil. Mereka membawa gudang senjata mematikan kemanapun mereka pergi, tanpa pernah menghadapi bahaya keracunan diri. Mereka menggunakan kimia dengan dua fase penyimpanan yang jinak dan stabil, serta fase pelepasan yang eksplosif dan merusak. Anda menyadari bahwa untuk menciptakan bom biologis, evolusi harus terlebih dahulu menguasai seni menstabilkan bom tersebut. Memilih prekursor yang cukup jinak, tetapi sangat reaktif, saat dipicu adalah rahasia dari persenjataan kimia mereka yang tak tertandingi. Kita bergerak ke tengah-tengah Cretaceous, periode yang ditandai dengan pemanasan global yang signifikan. Anda merasakan iklim yang semakin tidak stabil, musim kemarau yang panjang diikuti oleh banjir besar. Bagi serangga darat, bertahan hidup adalah tentang keserbagunaan dan ketahanan. Inilah saat ketidakstabilan iklim global menuntut pertahanan yang kuat. Kumbang leluhur, dengan pertahanan iritan kimianya yang sederhana, harus bersaing dengan predator baru yang muncul, seperti burung awal dan mamalia marsupial yang semakin cerdik. Di lingkungan yang berubah-ubah, predator yang lapar cenderung mencoba memakan apa saja, membuat mekanisme pertahanan yang hanya sedikit menjijikkan menjadi tidak relevan. Anda melihat bahwa tekanan lingkungan menuntut dua hal dari senjata kimia kumbang, konsentrasi yang lebih tinggi dan daya tembak yang andal, terlepas dari suhu eksternal. Kumbang yang bertahan harus bisa menyimpan bahan kimia prekursornya, hidrokuinon dan peroksida, dengan stabil, bahkan saat panas di luar meningkat. Ini mendorong spesialisasi struktural kelenjar pigidial yang luar biasa. Vakuola penyimpanan berevolusi menjadi lebih terisolasi secara termal. Kumbang yang gagal memelihara stabilitas biokimia internalnya di bawah tekanan panas akan mengalami reaksi awal yang lambat, keracunan diri, atau kehilangan efektivitas senjatanya. Penyaring evolusioner dengan kejam menghilangkan mereka yang desainnya terlalu bergantung pada suhu lingkungan yang konstan. Namun, tantangan terbesar adalah bilik reaksi. Untuk menghasilkan jet uap eksplosif yang mematikan, reaksi kimia harus selalu mencapai suhu didih, terlepas dari apakah kumbang berada di gurun yang panas atau malam yang dingin dan lembab. Anda menyaksikan penyempurnaan sistem inhibitor dan katalis. Kepadatan enzim katalase dan peroksidase di bilik reaksi meningkat, memastikan bahwa pemicunya sangat kuat sehingga dapat mengatasi fluktuasi suhu. Reaksi yang mereka picu bersifat eksotermik tinggi, menghasilkan panasnya sendiri yang eksplosif, menjadikan senjata ini mandiri dan efektif di lingkungan apapun. Bilik reaksi ini menjadi ruang bakar yang terisolasi, sebuah keajaiban rekayasa biologis yang mampu mengubah cairan yang stabil menjadi ledakan terarah dalam waktu sepersekian detik. Anda dapat melihat bagaimana otot-otot di sekitar vakuola menjadi lebih kuat, memungkinkan injeksi bahan kimia yang lebih cepat dan bertekanan lebih tinggi. Ketika seekor mamalia pemangsa kecil menyerang, Anda menyaksikan kumbang pengebom, leluhur Bracinus, menembakkan semburan mendesis, dan mamalia itu melompat kesakitan. Serangan itu berhasil karena tidak bergantung pada suhu tubuh predator, atau suhu lingkungan Cretaceous yang berfluktuasi. Kumbang pengebom modern menunjukkan keserbagunaan yang luar biasa. Adaptasi mereka terhadap iklim yang berubah-ubah membuat mereka menjadi salah satu serangga paling sukses, mampu hidup di berbagai ekosistem. Evolusi telah mengajarkan mereka untuk tidak hanya bertahan dari ancaman, tetapi juga mengatasi ketidakpastian iklim. Senjata kimia mereka adalah bukti bahwa keserbagunaan dan kendali termal adalah kunci untuk bertahan hidup dalam periode perubahan global yang cepat. Kita sekarang berada di jantung rekayasa kimia biologis, kebutuhan untuk memisahkan komponen reaktif. Anda menyaksikan terobosan evolusioner yang mengubah mekanisme pertahanan yang berisiko menjadi senjata yang dapat diandalkan, pengembangan septum, atau dinding pemisah. Pada kumbang leluhur, kelenjar pigidial awal mungkin menyimpan semua prekursor dalam satu kantung, yang sangat tidak stabil. Tekanan seleksi alam yang intens, yang didorong oleh predator Mesozoikum yang kejam, menuntut isolasi mutlak. Anda melihat bagaimana vakuola penyimpanan di kelenjar mulai berlipat ganda, dan yang lebih penting, dinding seluler yang memisahkan mereka mulai mengeras.
Septum inilah yang menjadi pembatas. Di satu sisi, hidrokuinon yang disimpan dalam bentuk glikosida yang jinak, di sisi lain, hidrogen peroksida yang tersimpan. Kedua cairan ini, yang ketika dicampur akan menghasilkan reaksi berenergi tinggi, harus berada di kompartemen yang berbeda setiap saat. Setiap kumbang yang memiliki septum yang lemah atau tidak lengkap adalah kegagalan evolusioner. Anda menyaksikan garis keturunan yang musnah karena reaksi kimia yang tidak disengaja. Sedikit kebocoran peroksida sudah cukup untuk memulai oksidasi prematur, menghasilkan panas internal dan merusak diri sendiri. Seleksi alam bertindak seperti penjamin kualitas biokimia yang tak kenal ampun, hanya memilih gen yang mampu membangun dinding sel yang paling kokoh dan kedap air. Terobosan septum ini memungkinkan kumbang untuk menyimpan konsentrasi bahan kimia yang lebih tinggi, yang berarti daya ledak yang lebih besar. Namun, pemisahan hanya berfungsi jika ada cara yang terkontrol untuk menyatukan kembali komponen. Anda melihat septum ini terhubung ke saluran injeksi, yang mengarah ke bilik reaksi. Bilik reaksi, yang dilapisi dengan enzim katalase dan peroksidase, secara struktural berbeda dan sepenuhnya terpisah dari kompartemen penyimpanan. Ini adalah sistem 3 bagian yang sempurna, 2 tangki penyimpanan yang stabil yang dipisahkan oleh septum yang kokoh, dan 1 ruang bakar yang hanya diaktifkan oleh otot pendorong yang kuat. Ketika ancaman, mungkin seekor kadal kecil yang mencoba menggigit perut kumbang, datang terlalu dekat, Anda menyaksikan kontraksi otot simultan di kedua sisi septum. Kedua prekursor tersebut dipompa secara paksa dan serempak ke dalam bilik reaksi. Hasilnya adalah ledakan instan. Energi yang tersimpan dilepaskan sebagai panas dan gas. Septum telah menyelesaikan masalah stabilitas jangka panjang, memungkinkan kontrol yang tepat atas tembakan. Kumbang pengebom modern, Brachinus, membawa sistem septum yang disempurnakan. Kemampuan mereka untuk menyimpan bahan peledak di dalam tubuh mereka tanpa bahaya apapun, dan kemudian melepaskannya dengan presisi termal dan balistik, adalah bukti keunggulan septum. Anda menyimpulkan bahwa keajaiban kumbang pengebom bukanlah pada bahan kimianya, hidrogen peroksida dapat ditemukan di mana-mana, tetapi pada arsitektur biologis yang secara mutlak memisahkan bahan-bahan reaktif tersebut. Evolusi telah menunjukkan bahwa keamanan dalam penyimpanan adalah prasyarat untuk kekuatan eksplosif. Anda sekarang berada pada intisari kelangsungan hidup kumbang pengebom, momen risiko. Di sini, di lantai hutan Kenozoikum yang penuh ancaman, evolusi mengajarkan pentingnya kontrol waktu yang sempurna. Bahan kimia harus dicampur untuk pelepasan seketika, bukan kebocoran terus-menerus. Kumbang leluhur telah menguasai penyimpanan prekursor, hidrokuinon dan peroksida, yang terpisah. Tetapi musuh terbesar mereka sekarang adalah dirinya sendiri. Kegagalan evolusioner yang paling umum adalah kegagalan katup. Anda menyaksikan bagaimana, pada garis keturunan yang gagal, otot-otot di sekitar saluran yang menuju bilik reaksi terlalu lemah, atau katupnya tidak tertutup rapat. Ini menyebabkan kebocoran prekursor yang lambat namun stabil ke dalam bilik reaksi yang sudah dipenuhi enzim. Hasilnya fatal, bukan ledakan eksplosif yang terkontrol, melainkan mendesisnya bahan kimia secara perlahan. Energi panas terakumulasi secara internal. Kumbang menjadi hangat, sinyal visual yang menarik predator, dan racunnya dilepaskan terlalu lambat untuk efektif. Anda melihat garis keturunan ini musnah, karena mereka menghamburkan amunisi dan membakar diri sendiri secara internal. Tekanan seleksi yang intens dari predator yang cepat dan tanggap menuntut respons seketika. Pertahanan kumbang harus beralih dari sekresi pasif menjadi balistik aktif. Anda menyaksikan penyempurnaan bilik reaksi yang terisolasi. Bilik ini dilengkapi dengan mekanisme katup yang sangat presisi, dikontrol oleh kontraksi otot yang kuat. Ini adalah sistem all or nothing. Katup harus terbuka sepenuhnya untuk injeksi cepat prekursor, dan tertutup rapat segera setelahnya. Momen kritis evolusioner adalah ketika kumbang mengembangkan kemampuan untuk memicu enzim katalase dan peroksidase yang padat di bilik reaksi dengan kecepatan nanodetik. Enzim ini adalah pemicu yang sempurna, memastikan bahwa seluruh energi kimia dilepaskan secara eksplosif hanya pada saat kontak, memaksimalkan panas dan tekanan gas. Anda melihat seekor laba-laba pemburu melompat. Reaksi kumbang itu instan.
Otot-otot pendorong berkontraksi, katup terbuka, cairan disuntikkan, bilik meledak, dan jet uap mendidih keluar. Proses ini, yang memakan waktu sepersekian detik, menghasilkan gelombang kejut termal yang secara fisik mengusir laba-laba tersebut. Kemampuan untuk mengontrol pencampuran secara tepat, tidak pernah sebelum atau sesudah, hanya pada saat bahaya, inilah yang membedakan kumbang pengebom modern, Brachinus. Mereka dapat menembakkan serangkaian denyutan, masing-masing adalah ledakan yang terisolasi, tanpa pernah kehilangan efisiensi atau mengalami kerusakan internal. Anda menyadari bahwa untuk menguasai alkimia, kontrol waktu adalah segalanya. Evolusi telah menguji sistem ini hingga batasnya, menghukum setiap bentuk kebocoran. Kumbang pengebom adalah bukti fisik bahwa dalam perlombaan senjata biologi, presisi dalam pemisahan dan instan dalam pelepasan adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Kita menyelami mekanisme kontrol yang rumit. Anda menyaksikan momen evolusioner di mana kekuatan fisik bertemu dengan ketepatan kimiawi, pengembangan otot sphincter dan katup saluran untuk mengatur laju dan waktu aliran. Kumbang leluhur telah memiliki prekursor kimia yang stabil dan bilik reaksi yang terisolasi. Namun, untuk mengubahnya menjadi senjata jet termal, mereka membutuhkan kontrol hidrolik yang sempurna. Jika cairan prekursor mengalir terlalu lambat, reaksi menjadi lambat dan tidak eksplosif. Jika terlalu cepat dan tidak serempak, efisiensinya akan hilang. Anda mengamati evolusi otot sphincter di sekitar saluran yang menghubungkan vakuola penyimpanan ke bilik reaksi. Otot-otot ini awalnya sederhana, tetapi di bawah tekanan predator yang membutuhkan respons instan, mereka menjadi sangat terspesialisasi dan kuat. Bayangkan otot sphincter ini seperti katup pengaman. Mereka harus tetap tertutup sepenuhnya untuk mempertahankan hidrokuinon dan hidrogen peroksida yang terpisah. Kegagalan otot di sini berarti bencana, kebocoran kecil akan memicu reaksi yang lambat dan merusak diri sendiri, kumbang kehilangan amunisi yang berharga dan keseimbangan internalnya. Garis keturunan yang selamat dan bereproduksi adalah mereka yang mengembangkan otot sphincter yang mampu menahan tekanan tinggi, tekanan yang dibutuhkan untuk menembakkan cairan dengan cepat, tetapi juga mampu menahan cairan itu dengan aman selama masa non-aktif. Kekuatan otot pendorong adalah kunci untuk eksplosivitas. Anda menyaksikan otot-otot di sekitar vakuola penyimpanan menjadi tebal dan kuat. Ketika kumbang diancam, otot-otot ini berkontraksi dengan kekuatan yang sangat besar, menyuntikkan prekursor secara paksa ke bilik reaksi. Laju aliran yang tinggi ini memastikan pencampuran yang cepat dan sempurna, yang merupakan prasyarat untuk ledakan termal yang terkontrol. Momen penting lainnya adalah sinkronisasi. Otot sphincter yang mengontrol aliran hidrokuinon dan hidrogen peroksida harus berkontraksi secara serempak. Anda melihat sistem saraf yang berevolusi untuk memastikan koordinasi motorik yang tepat. Kegagalan sinkronisasi, di mana satu cairan masuk lebih dulu, berarti reaksi yang tidak lengkap dan energi yang terbuang. Anda menyaksikan kumbang pengebom modern, Brachinus, yang menggunakan kontrol otot ini dengan mahir. Mereka tidak menembak sekali saja, mereka menembakkan serangkaian denyutan cepat, hingga 70 tembakan per detik. Setiap denyutan adalah ledakan terisolasi, diatur oleh kontraksi otot sphincter yang presisi tinggi. Kontrol otot yang luar biasa ini memungkinkan mereka untuk mengatur tidak hanya waktu, tetapi juga laju aliran, menyesuaikan daya tembak mereka tergantung pada ukuran dan jenis predator. Anda menyimpulkan bahwa mekanisme di balik senjata termal kumbang pengebom bukanlah keajaiban kimia semata, tetapi keajaiban bioteknologi, penguasaan hidrolika biologis, di mana otot dan katup bekerja secara harmonis untuk mengubah bahan kimia stabil menjadi semburan eksplosif, tepat pada saat yang dibutuhkan. Anda berdiri di tepi zaman neogen, di mana predator, termasuk burung yang gesit dan tikus kecil yang agresif, bergerak dengan kecepatan tinggi. Bagi kumbang tanah leluhur, tidak cukup lagi sekadar mengeluarkan cairan yang menjijikkan. Dibutuhkan kekuatan pendorong, the dawn of acceleration, kebutuhan untuk bergerak melampaui oksidasi lambat dan mencapai penolakan seketika. Kumbang leluhur yang hanya mengandalkan iritan kimiawi sederhana mengalami nasib buruk. Anda melihat seekor burung kecil yang menangkap kumbang, dan meskipun cairan iritannya mulai bekerja,
proses oksidasi yang lambat memberikan cukup waktu bagi burung itu untuk menelan mangsanya. Pertahanan yang lambat sama dengan kematian. Tekanan seleksi sekarang fokus pada kecepatan reaksi. Untuk menghasilkan penolakan seketika, proses kimia haruslah eksotermik dan instan. Inilah yang mendorong evolusi menuju sistem dua komponen yang terkonsentrasi tinggi, hidrokuinon dan hidrogen peroksida yang dipisahkan oleh septum yang kokoh. Namun, hanya pemisahan saja tidak cukup. Kunci untuk percepatan adalah katalis. Anda menyaksikan munculnya bilik reaksi, yang kini dilapisi secara padat dengan enzim katalase dan peroksidase. Enzim ini bukanlah bahan bakar, mereka adalah mesin jet. Anda menyaksikan perbedaan antara kegagalan dan kesuksesan. Garis keturunan yang mengembangkan bilik reaksi tetapi tidak memiliki enzim yang cukup efektif hanya menghasilkan desisan hangat dan lambat, oksidasi lambat. Garis keturunan ini tidak selamat dari serangan reptil atau burung yang cepat. Sebaliknya, Anda melihat garis keturunan yang berhasil menguasai katalis. Enzim ini bekerja dengan kecepatan yang luar biasa, memicu reaksi kimia dalam hitungan milidetik. Peningkatan laju reaksi menghasilkan pelepasan energi panas yang masif dan tiba-tiba, yang seketika mengubah air, dari peroksida, menjadi uap bertekanan tinggi. Ini adalah momen eksplosif yang Anda tunggu-tunggu. Ketika seekor predator menyerang, Anda melihat kumbang menembakkan cairan prekursor ke bilik, dan reaksi instan menghasilkan semburan uap mendidih. Jet ini memberikan kejutan fisik yang mendadak, membakar kulit predator, dan yang paling penting, menghasilkan penolakan seketika. Kumbang pengebom modern, Brachinus, adalah ahli percepatan. Mereka dapat menembakkan semburan panas yang berdenyut, setiap denyutan adalah ledakan terisolasi, yang menunjukkan kontrol waktu dan energi yang sempurna. Anda menyimpulkan bahwa evolusi kumbang pengebom adalah kisah tentang kecepatan. Mereka harus memenangkan perlombaan melawan waktu, memastikan bahwa senjata mereka aktif dan efektif sebelum mereka termakan. Mereka adalah bukti bahwa di alam liar, respons tercepat, bukan hanya yang paling beracun, seringkali adalah yang paling sukses. Anda kembali ke akar masalah, waktu reaksi. Bagi kumbang tanah leluhur, mengeluarkan iritan kimiawi sederhana adalah permulaan yang lambat. Anda menyaksikan fase kritis di mana evolusi memperkenalkan katalis ke dalam persamaan, penyebaran enzim oksidase awal untuk mempercepat waktu reaksi. Awalnya, sekresi kumbang mengandalkan oksidasi spontan, reaksi yang sangat lambat yang terjadi ketika senyawa kimia kontak dengan udara atau air. Di era predator yang cepat, kelambatan ini berarti tertelan. Tekanan seleksi mendorong kumbang untuk menemukan cara mempercepat proses ini. Anda melihat modifikasi pertama, kelenjar pigidial yang tadinya hanya mengeluarkan iritan, mulai menyekresikan enzim oksidase dalam konsentrasi rendah bersamaan dengan iritan tersebut. Enzim-enzim ini, meskipun belum sekuat katalase modern, bertindak sebagai pemicu awal mempercepat reaksi kimia. Inilah momen diferensiasi, kumbang yang mengeluarkan enzim oksidase memiliki pertahanan yang bereaksi lebih cepat dan lebih panas dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang hanya mengandalkan kimia pasif. Meskipun efeknya masih mentah, sedikit desisan dan uap, bukan ledakan jet, keuntungan selektifnya sangat besar. Anda menyaksikan bagaimana evolusi mulai memisahkan fungsi, satu bagian dari kelenjar sekarang menghasilkan prekursor, hidrokuinon, sementara bagian lain menghasilkan enzim. Garis keturunan yang gagal adalah mereka yang menyekresikan enzim terlalu dini. Enzim oksidase yang bocor dapat memulai reaksi di dalam saluran, menyebabkan kumbang terbakar sebagian atau menyemburkan cairan yang sudah kedaluwarsa sebelum waktunya. Penyaring alam menuntut pemisahan yang ketat antara prekursor dan pemicu. Mekanisme ini kemudian disempurnakan. Anda melihat oksidase awal ini berevolusi menjadi katalase dan peroksidase yang sangat efisien, yang kemudian diisolasi secara fisik dari prekursor. Bilik reaksi menjadi ruang terpisah, tempat enzim dipasang, menunggu prekursor tiba. Ini bukan lagi sekadar sekresi. Anda menyaksikan suntikan cairan prekursor ke dalam bilik reaksi yang padat enzim, menghasilkan pelepasan panas dan tekanan gas yang luar biasa cepat. Penambahan katalis telah mengubah oksidasi lambat menjadi ledakan termokimia yang instan. Kumbang pengebom modern, Brachinus,
Membawa enzim dengan kepadatan yang sangat tinggi, memungkinkan mereka mencapai suhu hampir 100 derajat Celcius dalam milidetik. Peningkatan konsentrasi enzim ini adalah kunci untuk menghasilkan kekuatan pendorong jet yang kita saksikan. Anda menyimpulkan bahwa transisi dari sekresi kimia yang lambat ke tembakan eksplosif membutuhkan kecerdikan enzimatis. Evolusi telah mengajarkan bahwa untuk menjadi tak terkalahkan, Anda harus mengontrol waktu. Dengan menempatkan pemicu di lokasi yang terisolasi dan mengaktifkannya secara instan, kumbang pengebom telah menguasai seni percepatan, mengubah waktu yang lambat menjadi ledakan. Kita mencapai panci tekanan evolusi, periode Kretaseus akhir. Anda merasakan panasnya era ini, tidak hanya secara iklim, tetapi juga dalam hal persaingan predasi. Di sini, Anda bertemu dengan predator baru, Varanidae awal, kadalan yang cepat, besar, dan sangat gigih, yang dengan kejam memburu serangga di lantai hutan. Kumbang leluhur, yang sekarang menguasai pertahanan kimiawi sederhana, menghadapi tantangan besar. Kadal-kadalan ini tidak terpengaruh oleh iritan minor, mereka memiliki kulit tebal, kecepatan yang mematikan, dan mulut yang dapat menelan mangsa kecil dalam sekejap. Tekanan seleksi sekarang menuntut daya tembak maksimum. Kumbang tidak hanya harus mengusir predator, tetapi harus melukai mereka, mengancam indera mereka dengan cara yang tidak dapat diabaikan. Ini mendorong konsentrasi bahan kimia prekursor ke batas maksimal. Anda menyaksikan spesialisasi kelenjar penyimpanan mencapai puncaknya. Vakuola kini harus menampung hidrokuinon dan hidrogen peroksida dalam konsentrasi yang sangat tinggi, yang berarti risiko kegagalan internal meningkat secara eksponensial. Dinding sel dan septum menjadi sangat kuat, berlapis baja secara biologis untuk mencegah bencana keracunan diri. Kegagalan evolusioner yang kejam terus menyaring garis keturunan. Setiap kumbang yang memiliki toleransi termal atau kimia internal yang sedikit pun rendah akan musnah. Tekanan hidup di lingkungan pressure cooker ini berarti hanya yang paling presisi yang bertahan. Lompatan penting yang Anda saksikan adalah penyempurnaan bilik reaksi menjadi ruang bertekanan tinggi. Bilik ini dilapisi kitin tebal yang dirancang untuk menahan ledakan yang sekarang jauh lebih kuat, dan yang paling penting, penuh dengan enzim katalase dan peroksidase yang sangat padat. Ketika seekor Varanidae awal menerkam, Anda melihat peragaan balistik biologis. Otot sphincter berkontraksi dengan kekuatan luar biasa, menyuntikkan prekursor secara cepat ke dalam bilik. Reaksi yang sangat cepat mengubah volume cairan yang relatif kecil menjadi semburan uap air super panas dan gas kuyonon. Tekanan ledakan ini tidak hanya membakar predator, tetapi juga memberikan kekuatan pendorong yang membuat kumbang terdorong menjauh dari bahaya. Kumbang pengebom, leluhur Brachynos, telah berhasil menciptakan mesin jet kimia biologis yang mampu menahan siklus ledakan berulang kali. Mereka menjadi teror termal bagi predator reptil, yang mulutnya yang sensitif sangat rentan terhadap semburan mendesis yang tiba-tiba ini. Anda menyaksikan spesies Brachynos modern, yang dapat mengarahkan jet panas mereka dengan sudut yang luas dan menembakkan serangkaian denyutan, membuktikan bahwa mereka telah mencapai keseimbangan sempurna antara risiko internal dan daya tembak eksternal. Di tengah-tengah Kretaseus, di mana hidup sangat sulit, evolusi menunjukkan bahwa daya tembak adalah kunci kelangsungan hidup. Anda sekarang menyaksikan inovasi struktural yang menyelesaikan masalah fisika ledakan. Kita fokus pada vestibule, pengerasan morfologis dan penciptaan zona pencampuran prareaksi yang memastikan kekuatan ledakan. Pada tahap awal evolusi, kumbang leluhur mencampur prekursor kimia, hidrokuinon dan peroksida, secara langsung di dalam bilik reaksi. Tetapi di bawah tekanan tinggi dari reaksi eksotermik, bilik ini sering mengalami kerusakan, atau reaksi awalnya terlalu lambat karena pencampuran yang tidak sempurna. Anda melihat evolusi menghasilkan ruang penyangga kecil tepat sebelum bilik reaksi utama, vestibule. Ini adalah zona pencampuran yang dirancang untuk menerima kedua cairan prekursor dari vakuola melalui katup sphincter yang terkontrol. Secara morfologis, vestibule membutuhkan pengerasan yang ekstrim. Anda melihat dinding vestibule diperkuat dengan lapisan kitin yang sangat padat. Ini bukan hanya karena panas, tetapi karena tekanan hidrolik yang luar biasa yang terjadi ketika otot-otot pendorong menyuntikkan cairan dengan kecepatan tinggi.
Setiap kumbang dengan dinding vestibule yang rapuh akan meledakkan diri sendiri dari dalam, mengirimkan fragmen organ melalui perutnya. Vestibule berfungsi ganda. Pertama, ia memastikan bahwa kedua prekursor yang stabil mencapai bilik reaksi pada saat yang bersamaan, di bawah tekanan yang sama. Kedua, ia menciptakan jeda milidetik yang diperlukan untuk memastikan pencampuran yang homogen sebelum kontak dengan enzim. Lompatan terbesar adalah koneksi ke bilik reaksi. Anda melihat bilik reaksi yang sebenarnya dilapisi oleh katalase dan peroksidase yang padat. Vestibule menyalurkan cairan yang sudah tercampur dengan baik ke dalam bilik, di mana ia secara instan bersentuhan dengan enzim. Injeksi yang terkontrol melalui vestibule menghasilkan peningkatan efisiensi yang dramatis. Ketika seekor predator menyerang, Anda menyaksikan kumbang memompa. Pencampuran terjadi di vestibule, diikuti oleh peledakan di bilik reaksi. Hasilnya adalah semburan yang lebih kuat, lebih panas, dan lebih fokus daripada yang pernah dihasilkan oleh kumbang leluhur. Tekanan gas yang dilepaskan lebih besar karena pencampuran yang sempurna. Kumbang pengebom modern, spesies Brachyurus, menyempurnakan vestibule ini. Struktur ini memungkinkan mereka menembakkan serangkaian denyutan cepat, hingga 500 ledakan per detik dalam beberapa kasus. Mereka dapat menjaga tekanan di vestibule, memungkinkan pengisian ulang cepat dan serangkaian tembakan yang akurat. Anda menyimpulkan bahwa keajaiban senjata termal kumbang pengebom tidak hanya terletak pada kimia, tetapi pada rekayasa saluran airnya. Vestibule adalah bukti bahwa dalam evolusi, bahkan penambahan zona pencampuran kecil yang diperkuat dapat menjadi perbedaan antara kematian dan penguasaan biokimia yang tak tertandingi.